Halo, siang-siang. Hari ini hari Selasa ya. Menjelang ya 4 hari lah ya, 4 harian menutup di bulan November. Alhamdulillah nggak terlalu hujan deras ya, nggak terlalu sering hujan gitu. Tapi ini siang-siang panas terik, tapi tenang. Kita akan membahas masalah yang kemungkinan banyak orang ngalamin tapi malu. Banyak orang yang sudah terkena tapi mengabaikan karena tidak merasa gangguan iya, tapi belum ini deh, belum harus ke dokter karena bisa masuk sendiri. Wah, kok masuk sendiri ya? Bahas apa? Bukan bahas yang porno-porno, bukan bahas yang saru-saru, tapi hari ini kita akan ngebahas masalah perhemoroidan alias wasir atau ambeien. Nah, buat healthy people yang barangkali punya ambeien atau wasir, tapi nggak mau ngaku, boleh pakai fake accountnya, ikuti Instagramnya, boleh tanya langsung sama masternya karena spesialis satu ini sangat susah. Jadi tolong hargai kami ya, yang penyelenggara, untuk banyak datang ke Instagram live-nya hari ini karena banyak sekali insight-insight yang kita akan utahkan gitu ya. Dr. Muhammad Junaidi, spesialis bedah finance, betul? Masya Allah, Alhamdulillah, ini Allah itu merahmati hari ini. Panas banget dok hari ini, dan Dr. Jun bisa hadir live langsung di podcastnya Sehati Rumah Sakit UII. Berarti aman lah ya dok? Hari ini boleh lah operasi-operasi, visit buat perawat-perawat tersenyum dok, perawat poli sama admisi. Alhamdulillah ya Allah gitu. Dok, ngomongin masalah hemoroid, perwasiran dengan menggunakan teknologi yang banyak sekali ditanyakan, masuk di informasi ke kita, bisa nggak sih laser, bisa nggak sih bla bla dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita ngomongin alat yang nggak sakit. Katanya kalau operasi hemoroid itu melebihi lahiran, operasi sesar. Nah, bagaimana itu? Seperti apa tuh dok permasalahan perbokongan? Wasir, ambeien itu seperti apa dok? Ya, jadi terima kasih Mbak Noni. Nanti slide-nya ada di sini ya dok. Ya, oke. Selamat siang semuanya, healthy people. Selamat siang. Saya jadi tegang. Aduh, ya Allah. Iya, jadi Saya di pasien Indonesia juga ini ya. apalagi di ini ya, jadi di Jogja cukup banyak sekali pasien wasir atau hemoroid ya. Nah, yang jadi problem utama itu adalah stigma. Jadi sudah jadi stigma di masyarakat. Jadi kalau operasi ambeien itu seperti Persalinan. ngempet setrika. Jadi bisa dibayangkan Manis, panas ya. sekali ya. Jadi ini yang sampai sekarang, jadi biasanya pasien itu akan menahan, mencari obat sendiri, mencari solusi sendiri bagaimana mengatasi ambeiennya. Iya. Biasanya sampai ke rumah sakit itu kondisinya sudah Amburadul. ya sudah parah karena sudah bertahun-tahun ya, dan tadinya hanya sebagian jadi setengah, jadi melingkar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sudah prolap, jadi sudah keluar, nggak bisa masuk lagi. Jadi kan kalau ambeien itu kan sering ditanyakan bisa masuk lagi enggak ya, gitu Itu ya. bukan saru ya, tapi ini ada indikasi. Jadi biasanya datang itu sudah posisinya sudah nggak enak. Jadi kalau datang agak miring-miring jalannya, Oh, sudah dikenal ya. duduknya sudah Gelisah. ganti kanan, ganti Ganti kiri, kiri. atau enggak izin dok saya bisa berdiri enggak, kayak gitu ya. Jadi memang sudah sangat mengganggu dan sudah terpaksa sekali. Jadi datang itu sudah dalam keadaan terpaksa. Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hemoroid ini, Mbak Noni. Jadi ambeien harusnya ya, kalau dapat ambeien ya bagaimana kita mengatasi ini seminimal mungkin rasa nyeri. Kalau kita awal bisa mengenali, artinya risiko iya kita bisa, kalau belum terjadi bisa mencegah, kalau sudah bisa mengenali ditangani seawal atau sedini mungkin. Oke, baik. Nah, dok,
terkait dengan hemoroid atau wasir, tadi ngomongin ada bisa dimasukin atau enggak gitu ya. Berarti artinya si wasir atau hemoroid ini ada yang melatar belakangi pendahuluannya dok gitu. Satu, siapa yang mayoritas bisa kena ambeien dan wasir? Apakah betul seorang wanita dengan persalinan normal jadi takut kan yang persalinan normal karena ngejen? Dua, apakah semua orang dengan kebiasaan BAB-nya sembelit alias keras, apakah pasti hemoroid atau ada hal-hal lain? Ada satu lagi sih dok, cuman ya itu aja dulu deh. Nanti saya dihujat. Iya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita ketahui di bawah. Ya memang kalau perempuan itu pada saat hamil itu kan tekanan di dalam rongga perutnya kan membesar ya, kan ada tambahan massa. Jadi tekanan dalam rongga perut membesar ini salah satunya memang menjadi risiko, terutama yang sering ya, jadi multigender, jadi beberapa kali hamil atau punya anak ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebenarnya lebih banyak ke arah gaya hidup ya, jadi gaya hidup ini pola makannya kurang serat ya, kurang minum, kemudian cara posisi BAB-nya, kemudian nah ada satu kebiasaan sekarang itu bahwa kalau misalnya orang itu terbiasa pagi hari BAB kemudian belum BAB, nah orang itu kemudian masuk ke nongkrong ditungguin ngejen, nah gitu. Jadi nanti ada sebenarnya di slide-nya, jadi kita cukup kalau misalnya 3 menit mengejen tidak keluar ya sudah cukup, artinya memang belum saatnya untuk BAB. Jadi BAB ini tidak harus biasanya jam 6 pagi kemudian jam 6 pagi, tetapi kalau panggilan alamnya ini belum ada ya jangan nongkrong lah ya, jangan ngejen. Kemudian yang kedua, kebiasaan sekarang di toilet, kalau dulu baca koran, sekarang bawa HP. scrolling WA sehingga posisi duduk yang lama sambil ngejen, nah ini salah satu yang menyebabkan. Jadi bukan masalah wanita kemudian melahirkan terus hemoroid, bukan. Enggak. Berarti semua berpotensi gitu ya dok? Yeah. Semua orang berpotensi, apalagi buat yang anak muda atau yang ternyata panggilan alam jam 6 tadi belum ada, ya udah nongkrong aja, enggak dijen-jenin itu mengejan, kebiasaan mengejan. Nah itu terlepas dari nongkrongnya ini atau proses BAB-nya ini, tempatnya mau jongkok mau duduk sama aja ya dok? Katanya kan yang jongkok lebih aman daripada yang duduk ya. Yang jongkok ini risikonya lebih kecil dibandingkan yang duduk, tetapi kan ini kan bisa kita manipulasi sebenarnya. Kan kita tidak perlu merubah WC jongkok kita kemudian WC duduknya kemudian kita buat jongkok kan. Sekarang sudah ada itu yang teknologi yang duduk posisi jongkok sudah ada, tetapi kalau WC di rumah posisinya duduk ya tinggal di depan aja ditambahi kursi kecil untuk sedikit menaikkan kaki kita, sehingga posisinya dengan sedikit ditekuk itu posisi usus besar sampai ke anus ya, rektum sampai ke anus itu posisinya lurus, sehingga kalau mau mengeluarkan itu pertama kalau lurus tidak harus belok, itu kan lebih gampang. Kalau kita naik mobil itu kalau lurus lebih gampang. Posisinya dari atas ke bawah dibantu dengan gravitasi, jadi dengan usaha minimal otomatis dia akan bisa jatuh sehingga BAB-nya lebih lancar gitu. Tujuannya seperti itu ya, untuk menyediakan dingklik bagi yang dingklik atau kursi kecil untuk menopang kedua kaki itu agar tadi lancar lurus gitu ya, karena kecenderungan kalau pakai duduk otomatis akan si bokong ini menopang si WC-nya ya dok, kayaknya. Iya, mayoritas gambarnya itu kan seolah-olah kayak kejepit gitu, jadi membuat sudut, sedangkan kalau pada posisi jongkok itu posisinya lurus.
Oke, siap. Ada lagi dok barangkali yang ada di slide. Oh iya, grade-nya. Iya, Nah, jadi tadi masuk dan keluar tadi dok. ya sebelum grade-nya mungkin ya ini sebelumnya lagi ya. Setelah ini ya, jadi kita bisa lihat di slide-nya. Sebenarnya kalau dulu kita sering bahwa ambeien, basir atau hemoroid ini sering selalu didefinisikan atau diartikan adanya satu pembesaran pembuluh darah. Nah, sebenarnya ada dua hal yang mendasari terjadinya hemoroid ini. Yang pertama memang betul ada pelebaran pembuluh darah ya. Kemudian yang kedua secara degeneratif atau pada orang-orang tertentu itu ada kelemahan di jaringan penyokong atau pengikat di sekitar anusnya, sehingga kalau kita lihat pasien basir atau ambeien itu kenapa sih bisa keluar atau prolap itu salah satunya karena memang jaringan penyokong atau jaringan ikat di sekitar anusnya ini sudah longgar. Jadi mukosa pembuluh darahnya itu sudah terlepas sehingga kalau ada tekanan yang keras pada saat buang air besar atau BAB maka dia akan terdorong keluar. Nah, seperti itu. Nah kalau ini semakin longgar ya dia bisa keluar kemudian nggak bisa masuk kembali. Kalau nggak bisa masuk kembali terutama diantaranya karena begitu keluar kalau didorong nggak bisa masuk bengkak ya sudah seperti seolah-olah terjerat, semakin lama semakin besar. Itu Mbak Noni. Kemudian masalah grade tadi ya, derajat atau grade. Nah sebenarnya ambeien wasir itu semata-mata tidak hanya berat ringannya bukan hanya derajat atau grade-nya. Oh kalau grade 4 selalu mesti berat. Nah kita lihat ya, jadi sebenarnya kan yang kita lihat bukan hanya grade atau derajatnya saja, tetapi ambeiennya itu melingkar atau tidak. Ini juga sangat penting bagi pemirsa atau pendengar atau happy people ya, dari people. Jadi kalau misalnya dia kritika bisa keluar didorong dengan jari pisar hanya satu sisi atau hanya satu jempol dibandingkan dengan kedua tapi melingkar kayak gitu besar gitu ya. Mungkin yang kritika tadi yang hanya satu sisi, hanya istilahnya kalau kita pakai jam ya, satu jempol, dua jempol itu jam 3, jam 4 itu akan lebih ringan, mesti grade-nya lebih besar, tetapi lebih mudah diatasi karena waktu kita mengatasi ambeien ini bagiannya hanya sedikit ya gitu. Jadi kan grade ini kan masalah keluar masuk ya. Kalau grade 2 itu habis BAB keluar, kemudian ditunggu beberapa saat dia bisa masuk kembali. Kalau grade 3 itu keluar, kemudian untuk masuknya harus didorong dengan jari. Ternyata kalau pasien itu tidak mesti didorong dengan jari, ada yang duduknya dipas-pasin atau dikasih pantalan apa dan supaya bisa masuk. Nah kalau grade 4 itu tidak bisa masuk. Tetapi ada ambeien atau wasir yang tidak ada grade 1, 2, 3-nya, 1, 2, 3 enggak apa. Tapi memang dia di luar terus. Nah ini namanya ambeien luar atau hemoroid eksternal. Oh, berarti kalau tadi yang bisa dimasukkan apakah itu disebut hemoroid internal dok? Ya kalau ada keluar masuk itu berarti jelas bahwa itu adalah hemoroid atau ambeien dalam ya, hemoroid internal atau ambeien dalam. Enak ya kalau duit lah, kalau hemoroid masuk keluar masuk ke dalam agak pusing begitu ya. Jadi tentunya cara pengobatannya. Nah, cara pengobatannya, treatmentnya apakah berbeda dok? Bagaimana saat itu kan ada pilihannya. Kan kadang dok diobatin aja karena takut stigma tadi. Wah, sakitnya. Oh ya, baik. Mbak Dwi sebentar ya. Mbak Dwi kur. Nanti dulu ya Mbak Dwi kur. Tenang, kita akan ngobrolin ini. Tadi Mas sampai mana? Oh iya, terkait dengan operasi itu kan pada takut semua nih dok. Apalagi tadi, kayak ngomong setrika itu udah panas ya gitu. Terus kapan bisa diobati? Kapan harus dilakukan tindakan? Rawat jalan bisa nggak sih dok? Bisa, jadi sebenarnya sampai grade 2, grade 3 itu masih ada tempatnya untuk rawat jalan gitu. Jadi ada istilah office space. Jadi office space itu
pasien datang dikerjakan selesai pulang Bahagia ya. dengan nyeri yang minimal ya. Kalau nggak salah namanya pila. Ya kita ada pila, sebenarnya ada banyak Mbak Nuni. Jadi ada pila, ada ligasur, ada laser, ada radiofrekuensi, ada banyak yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien dengan yang pengen operasi selesai datang pulang. Oh, tanpa rawat inap. Berarti ini kayaknya rasa yang dikhawatirkan oleh sebagian besar orang, dan satu ambien atau wasir ini kan kayaknya ya penyakit tapi rasa malunya tinggi ya dok ya, mau kayak apa kan agak sungkan gitu dok ya. Beda kalau kurap udah terlihat. Nah ini kan di daleman dok ya satu. Nah terkait dengan tadi ada pila, ada ligasur, ada laser yang tidak perlu sakit-sakit berlebih, tapi pasien bisa langsung pulang. Benar apa enggak tuh dok? Benar nggak sakit? Iya, nah masalah nyeri dan tidak nyeri itu pertama ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan Mbak Nuni. Jadi yang pertama, jenis ambeien atau wasirnya ini apakah dalam atau luar. Kalau ambeiennya ini dalam, sebesar apa kayak gitu ya, kemudian melingkar tidak, ini relatif tidak nyeri dibandingkan dengan ambien luar. Kalau ambien luar itu, jadi kalau anus itu kalau kita lihat sebenarnya ada batasnya, kayak ada garis lah ya namanya linearitas. Nah itu kalau dia di luar itu ujung-ujung akhiran sarafnya masih banyak, sehingga tindakan minimal pun ya masih menimbulkan nyeri. Tetapi dengan teknik yang baru ini, nyeri itu lebih minimal dibandingkan dengan operasi-operasi yang dulu kita kerjakan. Nah, kalau misalnya ini letaknya ambien yang lebih keluar masuk, letaknya di dalam itu, ya insya Allah dengan misalnya dengan gasur, pila, kemudian laser, ya ini ya relatif kurang nyeri. Kemudian apakah kita akan menggunakan ligasur, kapan kita menggunakan laser, kapan pila. Nah tadi dilihat, jadi bukan hanya grade-nya atau derajatnya, tetapi tadi melingkar atau satu sisi atau sepertiga, seperempat. Kita bisa bayangin kalau misalnya ambeinya itu melingkar kemudian dipila itu kan diikat. Jadi kan anusnya diikatin semua, nanti tertutup. Miules ya. Jadi nah itu juga hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Tapi sebenarnya kita ada contoh before after ya? Ada, bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan, Zah. Ini yang menjadi apa ya? Satu lagi, ini tidak saru, tapi ini memberikan satu informasi juga bahwa teknik operasi yang semakin maju tadi ya, minim nyeri, kemudian pasien juga memberikan rasa ya kalau kita bilang nyaman ya, semua operasi ada ininya ya dok ya, ada resikonya, tetapi nggak menakutkan itu gitu ya. Ini yang akan ditampilkan grade berapa dok? Ya ini kita lihat, nah ini gambarnya ya. Jadi gambarnya sudah tampil belum ya? Sudah tampil. Sudah ya. Nah itu ada dua gambar ya, jadi coba dibesarkan, sudah betul belum ya before afternya ini, coba ya, saya lihat sebentar ya. Ini biar terpampang nyata, apakah bisa dibesarkan yang before after? Oh enggak bisa. Oke, itu yang ini gambarnya betul. Itu ada yang benjolan besar sekali, itu yang sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Ya sebelah kiri itu sepertinya before afternya ada yang kebalik ya. Sebentar, sebentar saya mendekat sebentar ya. Oke. Nah, cring. Iya, before itu yang di sebelah atas kiri itu memang before, kemudian di bawah kiri itu bukan before, itu after. Jadi kita bisa bayangin sebelah atas kiri itu
sebelah atas kiri itu, kemudian itu benjolannya besar, kemudian setelah kita lakukan dengan ligasur jadi yang sebelah kiri itu. Nah sebelah kanannya itu juga sama, itu ini gitu. Oh iya, ini after ini. Oh after. Nah itu after. Ini before, Mhm. ini afternya jadi ini. Oke. Ini before, afternya jadi ini. Oh baik baik. Ini tapi ini eksternal semua ya dok ya? Bukan, ini ambien luar ya. Jadi ambien luar. Nah yang tadi itu yang bawah Kanan? yang bawah kiri itu, bawah kiri kanan Itu. itu apa ya, yang sebelah itu. Nah itu adalah ambien sudah dilakukan di salah satu tempat lah ya, sudah dilakukan operasi 1 atau 2 hari ya. Pasiennya mengeluh kesakitan sekali, kemudian datang minta di repair, jadi minta diperbaiki ya. Jadi itu yang tampak ada benjolan besar, itu benjolan besar sekali, kemudian bawahnya lagi. Kiri. Nah itu adalah setelah operasi ya. Jadi yang gambar anus ya, gambar anus itu juga bisa dilihat kan. Nah gambar anus yang kiri bawah itu, nah itu sebelum Repair. Itu sebelum di repair. Jadi setelah operasi di satu tempat, ya, kemudian yang kirinya itu setelah kita lakukan ligasur. Nah kirinya ya itu setelah kita lakukan, itu pada saat yang bersamaan, pada satunya sebelum, kemudian satunya sesaat setelah ya. Jadi berapa menitnya, dan ini kita kerjakan cepatnya. Kalau kita mengerjakan dengan ligasur ini kira-kira ya waktunya 10 menit. Wih, ya, tapi dengan bius total dong? Nah kalau ini bisa dengan spinal anestesi ya biasanya, karena cepat, biasanya menggunakan lodus. Kemudian yang atasnya ya. Iya. Yang itu ini before ya, kemudian kita gunakan ligasur, afternya yang sebelah kanan ya. Nah seperti itu. Jadi ini hanya 2 di antara sekian banyak pasien yang kita lakukan Mbak ini. Dan kita lihat itu, kalau kita lihat kan tidak ada bekas jahitan itu. Jadi bukan beberapa hari ya, itu belum ada 1 jam. Jadi artinya selesai tindakan posisinya seperti itu. Jadi tidak ada jahitan, tidak tampak ada perdarahan. Karena ligasur yang kita punya ini dia sifatnya vessel sealing. Jadi artinya dia sealing itu kan kayak apa namanya, supaya nggak bocor ya. Jadi dia kayak ngelem pembuluh darahnya, sehingga keuntungan bagi kami yang melakukan ya memang tidak ada perdarahan, kita lebih cepat. Sedangkan bagi pasien ya operasinya ya, jadi nggak takut, sebentar selesai. Jadi pasien loh udah selesai, jadi mereka menunggunya lama, persiapannya lama, begitu dikerjakan udah selesai, biasanya seperti itu. Oh, berarti kurang lebih sampai recovery dari ruang operasi 25 menitan, 30 menitan lah ya dok ya, pembiusan sampai pengerjaan. Oke baik, kita mungkin ini yang tadi saya juga tanyakan, bermasalahan setelah operasi bisa gimana ya BAB-nya gitu ya. Dari Dwi_Kurkurniawati, dok maaf gitu ya, ambeien sudah operasi itu kemungkinan kambuh lagi nggak sih dok? Ya, jadi ambeien ini dengan metode apapun, jadi untuk kambuh lagi tetap bisa ya. Jadi artinya apa, bahwa operasi ini bukan akhir dari segala penderitaan. Jadi artinya bahwa kemungkinan kambuh dalam waktu 5, 6, 7, 8 kita nggak tahu ya. Jadi artinya memang setelah dilakukan operasi ini atau tindakan apapun itu harus memang ada perubahan pola makan, pola hidup, dan ini yang harus kita lakukan, karena risiko itu
bisa muncul kalau faktor risikonya tidak kita hilangkan. Diatasi gitu. Oke. Tadi yang kedua dari GIT, kalau BAB sampai berdarah apakah termasuk tanda wasir ya, Dok? Ya, kalau BAB berdarah itu ada beberapa, diantaranya ya bisa salah satunya penyebabnya adalah wasir, kemudian yang kedua bisa visur itu robean ya. Misalnya kalau sembelit itu kotorannya keras ya menggesek sehingga ada robean kayak gitu. Kemudian bisa juga dari penyakit yang lain, jadi misalnya ada kolitis kayak gitu ya, dia ada peradangan di sebelah atas bagian anus ke atas lagi kayak gitu ya. Nah ini bisa, jadi tidak semuanya BAB berdarah itu wasir, tetapi kalau ada pertanyaan apakah kalau habis BAB berdarah itu wasir, iya salah satunya itu karena tadi ada gesekan dengan apa namanya tadi kotoran. Iya. Oke, banyak sekali ya terkait langsung gitu. Kemudian kalau misalnya nih Dok, nanti kalau terkait dengan biaya dan lain sebagainya setelah podcast ini boleh tanya ke bagian humas ya. Nanti kita sekilas biayanya dari per kelas dan lain sebagainya. Dan mohon maaf ini dokter, bisa dijaminkan BPJS kan, paling banyak kan itu. Ini yang bisa menjawab Pak Noni. Iya, gitu ya. Jadi nanti terkait dengan bagaimana mekanismenya, seperti apa rawat inap, berarti cukup 2 hari 1 malam. Iya, jadi kalau rawat inap ini kan begitu setelah operasi pasien langsung bisa lari-lari dong. Ya, boleh pulang, biasanya pasiennya sendiri yang takut ya. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi kita udah nggak ada keluhan, boleh pulang. Kadang-kadang karena beberapa pengalaman dari cerita-cerita, kemudian dari apa yang sudah pernah dilihat, itu kadang-kadang untuk pulang pasien itu kadang-kadang masih takut. Dok saya pulangnya besok aja, kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya begitu kita lihat tidak ada tanda perdarahan, oke ya sudah, pasien bisa pulang. Berarti ini tanpa ada rawat luka sama sekali ya Dok setelah operasi? Biasanya rawat lukanya ini Mbak Noni, jadi karena tempatnya ini di anus ya, biasanya kalau BAB itu kan kadang pasien itu takut untuk apa namanya, untuk menyeka atau cebok itu takut ya. Pertama takut nyeri, yang kedua lo nanti lukanya jadi kena air. Kena air nggak masalah, justru kalau kami anjurkan bagi pasien ambien itu kalau habis operasi dulu malah pagi sore atau khususnya habis BAB itu direndam. Tujuannya apa? Jadi tujuannya bahwa bekas kotoran yang menempel itu bisa jatuh kayak gitu, sehingga kondisi lukanya ini bersih, kemungkinan terjadi infeksi, inflamasi itu bisa kita minimalkan. Oke, berarti tekniknya ya memang kayak setelah anak-anak hitan gitu berendam air hangat gitu ya Dok ya, relaksasi ya. Ya, baik. Ini menjadi solusi buat teman-teman tadi ya, bahwa lifestyle yang harus kita perbaiki, kemudian olahraga, karena usus yang sehat bukan hanya minum tuh ya, tapi juga olahraga dan aktivitas itu juga mempengaruhi. Kemudian juga kebiasaan, jangan kebiasaan nongkrong. Kalau misalnya alam semesta belum memanggil ya janganlah nongkrong lama-lama begitu ya, apalagi sambil berasap-asap ria, kadang kan seperti itu nih, itu yang menimbulkan atau menjadi faktor risiko. Kemudian operasi dengan teknik ligasur ini adalah solusi untuk mengatasi hemoroid dengan minimal nyeri, betul Dok? Hanya sekitar 10 menit saja Anda tanpa terasa, sudah gitu. Dan 2 hari 1 malam lah ya rawat inapnya. Ya, boleh. Habis itu langsung bisa ngantor. Wah. Ini tergantung pasien ya. Oh, memang ada secara psikis ya, ada sedikit takut gitu ya. Beberapa pasien pertama memang ada beberapa yang ambang nyerinya ini rendah, kemudian ada rasa takutnya lebih kuat sehingga nanti kalau saya masuk kantor gimana, kemudian kalau duduk, kalau BAB bersihkannya gimana, itu ada beberapa hal sehingga, tetapi secara teknis bahwa dengan vessel sealing ini, dengan ligasur itu pembuluh darahnya itu tersiling, jadi artinya kayak dilem gitu ya, terblok gitu, sehingga
perdarahannya minimal dibandingkan dengan dulu harus dijahit. Nah itu diantara jahitannya sering pada saat BAB berdarah, duduk berdarah gitu. Jadi harapannya bisa mobilisasi secepat mungkin, kerja lebih cepat. Yang penting bahwa kekhawatiran, ketakutan itu bisa dikendalikan oleh pasien sendiri. Oh, Gitu. mindset. Iya, Ya. mindsetnya bahwa solusinya ada, minimal nyerinya, tapi yang membuat kekhawatiran itu double-double adalah mindset. Wah ya nanti kalau BAB, nanti kalau misalnya begitu. Jadi operasinya singkat, padat dan jelas gitu ya, cukup sekitar 10 menit, kemudian juga rawat inapnya juga cepet gitu, kemudian juga bisa mobilisasi, tergantung tadi bahwa semuanya bicara pada mindset. Kalau misalnya mindset, oh ya bismillahirrahmanirrahim akan kulawan setrika ini ya tadi, bahwa tidak ada setrika panas yang menyelip. Nah itu ya tanda-tandanya terkait dengan grade-grade-nya tadi Dokter Junaidi juga sudah sampaikan begitu ya, jam-jamnya apakah melingkar sepenuhnya brokoli seperti itu. Yuk jangan ini ya, jangan malu-malu untuk berkonsultasi. Kadang yang sudah datang adalah yang bentuknya sudah ura-uran ya dok, gitu, terlepas penyebabnya. Iya. Ya seperti itu. Jadi seperti apa, ada kebiasaan lain mungkin nggak cuma nongkrong atau makan yang menyebabkan sembelit, boleh konsultasi sama Dokter Junaidi setiap hari sampai dengan hari Minggu sampai 24 jam. Enggak gitu ya, Senin sampai dengan Jumat ya dok, jam sekitar jam 3 sampai dengan jam 5, betul iya. Dan pokoknya bikin appointment ya melalui aplikasi Rumah Sakit UI, atau kamu bisa langsung WhatsApp Rumah Sakit UI di WA hotline-nya, langsung nanti bisa ceki-ceki untuk konsultasi dulu deh. Kalau takut-takut boleh, alternatifnya banyak sekali untuk menangani dari hemoroid atau wasir atau ambeien. Dengan Ligasur, satu langkah solusi tanpa tanpa nyeri. Wah, iya sih nyeri, cuma mindsetnya aja. Baik dokter, terima kasih sekali. Ini mau ngoperasi siapa dok? Di sini ada Ligasur. Jadi insya Allah ya nanti itu LVP ya, jadi kita bisa datang konsultasi, tanya, kan orang datang nggak harus sakit ya. Betul, betul. Yang takut masalah knalpot tuh kadang pengakuan dosanya itu loh dok, yang ya itu tadi amburadul baru ke Dokter Junaidi. Ya. Jadi tadi Mbak Nali jadi multi people ya, salah tadi saya jadi mengubah pola hidup, kemudian kenali sedini mungkin, semakin awal penanganannya semakin mudah, semakin ringan, nyerinya bisa kita hindari. Mantap, luar biasa, langsung dari pakar Ligasurnya. Jadi tadi sudah before after bagaimana terkait dengan kondisinya, mau repair dan lain sebagainya itu bisa ya. Jadi visual tadi sudah membuktikan bahwa bagaimana solusi tindakan dengan Ligasur bisa memecahkan masalah perkenalpotan alias wasir atau ambeien. Terima kasih sekali Dokter Jun sudah menemani 30 menit kita. Sungkem pokoknya, aduh ya, kalau ini spesial pokoknya November, hari bulan ini tuh spesial ada Dokter Junaidi. Baik, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bulan Desember akhir tahun. Ada apa ya? Stay tune terus di Sehati Podcast Rumah Sakit UII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.